Ngobrol yuk seputar working parents, di mana menjadi orang tua yang bekerja biasanya tidak selalu mulus ya parents ya. Akan ada aja kendalanya. Misalnya anak yang menangis ketika kita akan berangkat bekerja, ataupun kendala-kendala lainnya. Tapi terlepas dari tantangannya, ternyata ada dampak positif yang tersembunyi di baliknya loh parents. Lalu bagaimana ya caranya agar si kecil tidak menangis ketika akan kita tinggal bekerja? Yuk simak bersama. Setiap orang tua yang bekerja tentunya pernah mengalami drama di mana si kecil menangis ketika akan kita tinggal bekerja. Hal ini biasanya terjadi karena memang si kecil merasa bahwa hidupnya masih sangat bergantung dan masih sangat membutuhkan kehadiran parents di sampingnya. Mungkin banyak orang yang beranggapan bahwa duh, kasihan sekali ya anak tersebut ditinggal bekerja oleh kedua orang tuanya. Eits, jangan salah parents, bahwa kedua orang tua yang bekerja juga memiliki dampak yang positif untuk tumbuh kembang si kecil loh. Apa saja dampak tersebut? Ini dia parents. Anak-anak yang kedua orang tuanya bekerja biasanya akan lebih mandiri dan tidak bergantung parents. Mereka cenderung bisa mengerjakan tugasnya sendiri, melakukan pekerjaan rumah, belajar, serta bisa mengurus dirinya sendiri. Selanjutnya, biasanya mereka juga tidak manja. Contohnya, ketika mereka berangkat ke sekolah. Jadi mungkin anak-anak lain akan menangis ketika ditinggal oleh orang tuanya. Tapi anak-anak yang biasa ditinggal bekerja oleh kedua orang tuanya, biasanya mereka akan lebih pede dan mereka juga akan lebih fokus dalam menerima pelajarannya. Dampak positif lainnya dari anak yang ditinggal oleh kedua orang tuanya bekerja adalah mereka memiliki sosok teladan parents, di mana sosok teladannya sekaligus dua, yakni ada ayah dan ibunya. Ketika nanti mereka beranjak dewasa, biasanya mereka akan lebih mengerti dan justru akan mengidolakan orang tuanya tersebut. Selanjutnya, anak-anak ini biasanya akan memiliki pola yang lebih fleksibel parents, di mana mereka tak segan untuk bangun lebih pagi agar bisa memiliki waktu lebih lama dengan orang tuanya. Atau mereka juga akan tetap bersenang hati main di kantor orang tuanya saat weekend tiba dan kedua orang tuanya masih harus ada kerja lembur. Nah, yang tak kalah menarik, ternyata bagi anak-anak yang kedua orang tuanya bekerja, mereka cenderung memiliki waktu yang lebih berkualitas parents. Karena mungkin waktu bersama dengan kedua orang tuanya terpotong oleh jam kerja. Jadi ketika mereka bertemu, justru mereka akan sangat menikmati waktu tersebut. Dan anak-anak juga merasa akan jauh lebih diperhatikan dan ditanggapi saat sedang bersama kedua orang tuanya. Meskipun memiliki banyak dampak positif, akan tetapi kondisi anak-anak yang memang belum sepenuhnya mengerti, biasanya mereka akan tetap menangis atau bahkan tidak suka ketika orang tuanya pergi bekerja. Nah, berikut ini ada beberapa tips untuk parents agar si kecil tidak menangis ketika akan kita tinggalkan bekerja. Sebelum berangkat bekerja, kita bisa memulai dengan meluangkan waktu untuk mereka parents. Jadi berikan waktu tambahan, misalnya setengah jam sebelum kita berangkat, kita ajak mereka untuk bersama, misalnya dengan sarapan bersama, atau menanyakan apa saja yang akan mereka lakukan pada hari ini. Berikutnya, parents bisa mendengarkan anak ketika mereka menangis saat akan kita tinggal bekerja. Jadi dengan cara ini, kita menunjukkan pengertian kita pada mereka, bahwa kita tahu kalau mereka kesal, mereka marah saat kita akan pergi bekerja. Tugas kita selanjutnya adalah memberikan penjelasan kepada si kecil parents. Jadi beritahu mereka kemana kita akan pergi, jam berapa kita akan pulang, serta beritahu juga ketika nanti kita sampai di tempat kerja, kita akan menelpon mereka. Selanjutnya, jangan lupa parents,
Sampaikan kepada mereka bahwa nanti kita akan kembali pulang. Jadi, ketepatan waktu kita pulang akan sangat berpengaruh pada kepercayaan mereka terhadap kita. Nah, tips berikutnya adalah kita bisa mengalihkan perhatian mereka parents agar tidak menangis saat kita akan berangkat bekerja. Caranya, kita bisa mengajak mereka ngobrol, tanyakan aktivitas apa yang akan mereka lakukan hari ini, atau mungkin apa yang mereka sukai untuk kita bawakan pulang nanti setelah kembali dari bekerja. Nah, demikian sesi ngobrol kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk parents. Dan jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe channel Yuti Daycare untuk mendapatkan informasi parenting lainnya. Sampai jumpa!